Sebuah kisah di mana pemain bernama Momonga yang terkirim ke dunia tepat setelah penutupan server berlangsung. Momonga memutuskan untuk tetap berada di dalam game sampai server tutup, dan hasilnya adalah ia tidak terputus dari koneksi. Ia juga terkejut melihat karakter NPC terlihat seperti benar-benar hidup. Anime ini mengisahkan tentang player karakter ras undead dengan seluruh NPC dan guild base Nazarick beserta isinya yang terkirim ke sebuah dunia yang dinamakan New World. Dihadapkan dalam situasi yang tidak wajar, Momonga kini harus memimpin para NPC penduduk Nazarick dan menuntun kita ke dalam cerita yang sangat menarik. Seperti karakter utamanya dan semua penduduk Nazarick bawahan Ainz yang merupakan ras bukan manusia atau iblis, sifat kepemimpinan Ainz serta sikap yang Ainz tunjukkan saat memimpin para penduduk Nazarick yang menaruh harapan besar kepada Tuhan mereka. Sword Art Online berawal dari sebuah game mematikan bernama Sword Art Online yang menjebak sekitar 10.000 player. Pemain yang terjebak tidak dapat melakukan logout. Jika mereka terbunuh di dalam game, maka mereka juga akan mati di dunia nyata. Satu-satunya cara untuk bisa bebas dari game tersebut adalah dengan menyelesaikan permainannya. Sudut pandang SAO diambil dari tokoh utama kita, Kirito, seorang veteran gamer yang sebelumnya telah menjadi salah satu player beta test server SAO. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak orang dan menghadapi berbagai tragedi di dalam game tersebut. SAO memiliki beberapa seri, dan kami akan mengurutkannya berdasarkan tahun rilisnya. Dimulai dari Sword Art Online yang rilis pada tahun 2012, menceritakan sebuah game yang membuat player terjebak dan tidak bisa logout, dan sebuah game yang rilis setelah SAO bernama Alfheim Online. Lalu yang kedua ialah SAO Gun Gale Online yang merupakan season 2-nya, menceritakan sebuah dunia game bernama GGO, game dengan genre FPS. Selanjutnya ada movie yang bisa kalian anggap sebagai lanjutan dari season 2, yaitu SAO Ordinal Scale yang menceritakan sebuah game yang dimainkan dengan device bernama Aukma. Lalu yang terakhir ada SAO Alicization yang menceritakan sebuah device yang dapat mentransfer jiwa ke dalam dunia virtual. Suatu hari, 30.000 lebih player terkirim ke dalam game Elder Tale. Mereka menyebut kejadian tersebut sebagai hari bencana. Seluruh fungsi gamenya berjalan dengan lancar, hanya saja pemain tidak dapat melakukan logout. Dunia ini juga dapat menghidupkan para player yang mati dalam sebuah pertarungan yang dimana saat mereka mati, maka player akan dihidupkan lagi di sebuah bangunan katedral. Singkatnya, semua hal persis seperti apa yang ada di dalam game Elder Tale. Namun di saat bersamaan, dunia ini bukanlah Elder Tale yang mereka ketahui karena Elder Tale telah memberikan update patch terbarunya. Shiroe ialah seorang enchanter terkenal yang menjadi ahli strategi dalam sebuah party legendaris bernama Debo Charity Party yang sangat terkenal di seluruh penjuru Elder Tale. Shiroe merupakan seseorang yang sangat canggung dengan hubungan sosial. Ia tidak terlalu memiliki banyak teman dan tidak ingin berurusan dengan guild. Berbeda dari anime-anime yang membawakan unsur game, Log Horizon lebih berfokus pada dinamika kehidupan para player yang harus memulai hidupnya di dunia baru. Log Horizon mencoba mengambil kesan yang agak berbeda dari anime dengan genre yang sama, yaitu hubungan sosial dan politik sederhana. Bercerita tentang seorang wanita bernama Maple yang memiliki defensif luar biasa serta skill-skill overpower. Karena tidak terlalu suka terkena damage, maka Maple memutuskan untuk mengalokasikan seluruh poin skillnya ke defense. Maple memperoleh berbagai skill aneh tersebut dimulai dari saat ia membiarkan dirinya terus diserang sehingga membuatnya immune, lalu memakan monster, serta menyelesaikan quest yang membuka skill baru dengan kekuatan yang tidak wajar. Anime ini diadaptasi dari light novel dengan membawakan nuansa game berbasis VR MMORPG dengan genre komedi. Bofuri memberi sebuah warna baru, karena biasanya kalau sudah berbau game pasti tidak jauh dari RPG dan dipenuhi oleh action ke arah yang cukup serius. Namun tidak untuk Bofuri, karena yang akan kita lihat nantinya hanyalah hal aneh apa yang akan Maple lakukan di setiap episodenya. Gadis SMA yang tewas dan direinkarnasi ke dalam sebuah dunia game otome bernama Fortune Love. Cerita ini berfokus pada seorang antagonis pada cerita utama otome game, Katarina, yang secara tidak sengaja tersandung dan membenturkan kepalanya begitu keras. Karena kejadian tersebut, ia akhirnya mengingat tentang kehidupan sebelumnya yang merupakan gadis SMA yang mengalami kecelakaan. Saat ia menyadari, ia pun terkejut karena ia direinkarnasi menjadi seorang antagonis dengan sifat dan ending terburuk dari semua karakter.
Singkat cerita, Katarina memperjuangkan dirinya untuk mengubah seluruh alur cerita agar kelak ia tidak mendapatkan ending yang bisa membuatnya terbunuh ataupun diasingkan. Hamefura diadaptasi dari light novel karya Satoru Yamaguchi dan dirilis menjadi anime pada tahun 2020. Anime ini digarap oleh studio Silverlink dengan jumlah episode sebanyak 12. Berawal dari ketidaksengajaan, ketika Kuminato Ruko secara tak sengaja menemukan seorang gadis yang terjebak dalam sebuah kartu avatar Wixos. Setelah bertemu dengan seorang dengan kartu yang serupa dengan Ruko, ia pun akhirnya menyadari bahwa Ruko adalah seorang selektor yang terpilih untuk bermain dalam Wixos. Di mana pertempuran tersebut saat selektor berhasil memenangkan pertempuran terakhir, maka permohonannya akan dikabulkan. Sebaliknya, jika mereka kalah sebanyak 3 kali, maka mereka akan dilimpahkan keputusan dan kehancuran dalam hidupnya. Dalam suasana menegangkan yang dipenuhi dengan kebohongan dan kehampaan, kini Ruko dan teman-temannya harus memenangkan segala pertarungan untuk mengetahui kebenaran di balik Wixos. Sebuah anime dengan jalan cerita santai dan menghibur dikemas dalam komedi bernuansa game arcade. High Score Girl berfokus pada 3 karakter utama. Yaguchi Haruo ialah seorang cowok yang terobsesi dengan game arcade yang mematangkan skornya di posisi pertama pada semua game arcade. Lalu ada Ono Akira yang merupakan perempuan kaya raya yang menggunakan game arcade sebagai pelarian dari hidupnya. Serta Hidaka Koharu yang merupakan karakter perempuan yang memiliki sifat pemalu, namun setelah mengenal game, ia menemukan kepercayaan dalam dirinya. Anime ini berlatar pada tahun 1990-an, di mana perkembangan game arcade sedang dalam masa perkembangannya. Menceritakan seorang anak bernama Yaguchi Haruo yang sangat dihormati berkat kehebatannya dalam bermain game arcade. Hal tersebut membuatnya sangat percaya diri dan bangga atas prestasinya. Namun semua itu hancur ketika seorang gadis yang merupakan teman sekelasnya bernama Ono Akira mampu mengalahkan Haruo bertanding Street Fighter dengan mudahnya. No Game No Life. Anime menceritakan kisah pasangan yang selalu menjadi top player di setiap game yang mereka mainkan. Yang menjadikan mereka berdua spesial adalah pasangan tersebut tidak memberi nickname pada karakter mereka, sehingga mereka dijuluki sebagai Kohaku atau juga bisa diartikan sebagai blank atau tanpa nama. Di kehidupan nyatanya, mereka berdua adalah sepasang kakak beradik bernama Shiro dan Sora yang hidup sebagai Ni. Suatu hari, mereka mendapatkan sebuah email yang berisi tantangan bermain game catur. Setelah berhasil menaklukkan tantangan tersebut, mereka pun secara ajaib terpindah ke dunia lain yang dipimpin oleh Ted, Dewa Game. Ted memberi tantangan kepada Sora dan Shiro untuk hidup dan menjadi yang terbaik di dunia, yang dimana dunia tersebut memiliki aturan segala sesuatu harus diselesaikan dengan game. No Game No Life merupakan sebuah anime yang diadaptasi dari light novel karya Yu Kamiya pada tahun 2014. Anime ini diproduksi oleh studio Madhouse dengan jumlah episode sebanyak 12 episode dan satu movie berjudul No Game No Life Zero. Quanzi Gaoso menceritakan tentang seorang player legenda dalam sebuah game bernama Glory Online yang dijuluki sebagai Dewa Perang. Suatu hari ia dikeluarkan dari tim dan ia memutuskan menjadi penjaga warnet. Glory meluncurkan server ke-10-nya dan karena beberapa alasan membuatnya kembali bermain Glory lagi dengan sebuah karakter baru bernama Lord Grimm. Singkatnya, Lord Grimm menjadi sebuah pembicaraan hangat di kalangan player dan mempertanyakan sosok sebenarnya dari Lord Grimm tersebut. Dengan pengalamannya di dunia Glory selama 10 tahun, ia memutuskan untuk masuk dalam dunia profesional turnamen sekali lagi dengan tim baru yang telah ia bentuk. Anime ini diadaptasi dari sebuah web novel yang ditulis oleh Butterfly Blue. Quanzi Gaoso merupakan anime jenis ONA atau anime yang dirilis langsung ke internet pada tahun 2017 dengan total episode sebanyak 12 dan satu movie yang mengisahkan perjuangan Yeshu dari nol hingga menjadi pro player sampai akhirnya dipecat dalam tim profesional. Akashi wa kikanai. Shikashi, Yamato Taichou. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Tapi bohong. でね、スイッチがあるだけでした。